Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Pada kesempatan ini mudah-mudahan kita selalu sehat, dan untuk selanjutnya juga sehat terus. Nah, para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat ukur, ya, masih bagian dari materi besaran dan pengukuran. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah nih, jangka sorong, ya, jangka sorong, ya. Nanti yang kedua, alat ukur yang kita bahas itu adalah micrometer screw. Nah, ini micrometer screw, ya, micrometer screw. Fungsinya untuk apa alat-alat tersebut dan bagaimana cara menggunakannya, itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong itu memiliki bagian-bagian, ya, ada 3 hal yang kalau ini kita gerakan. Jadi bagian-bagiannya ini adalah rahang, ya, ekor. Ini rahang bawah, ini rahang atas. Kemudian skalanya ada yang bawah ini bisa dilihat, ya. Nah, yang pada badan jangka sorong itu disebut dengan skala utama, sedangkan pada bagian bawah ini disebut dengan skala nonius. Ya, ini skala utama dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 20, karena ini panjangnya 20 cm. Sedangkan pada bagian skala nonius itu ada 10 skala, bisa dilihat. Nah, saya dekatkan. Oke, ada 10 skala, yaitu 0 sampai dengan 10. Nah, ke bagian-bagian yang bisa bergerak tersebut, rahang bawah, rahang atas, dan ekor, itu memiliki fungsi yang beda-beda. Ya, ini untuk mengukur diameter luar, sedangkan ini rahang atas untuk mengukur diameter dalam, sedangkan ekor untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Nah, ketika bagian-bagian ini bergerak, itu akan menunjukkan besar yang sama. Ini lebarnya ini sama dengan ini, sama dengan panjangnya ekor, ya. Oke, sementara itu dulu. Nanti langsung akan kita praktekkan bagaimana cara memanfaatkan alat ini, baik itu mengukur diameter luar, diameter dalam, dan dalamnya lubang. Oke, kita praktekkan. Misalnya ini yang kita ukur adalah tutup spidol, ya. Ini spidol, ini tutupnya. Yang ingin kita ukur misalnya adalah diameter, baik itu diameter luar itu yang mungkin ini, diameter dalamnya. Nah, nanti diameter ini yang kecil ini diameter, ya, yang bagian dalamnya diameter dalam, bagian luarnya adalah diameter luar. Nah, karena ini punya ketebalan, berarti kalau punya ketebalan maka nanti diameternya akan beda. Demikian pula nanti akan kita ukur kedalaman lubang. Oke, ya, baik, kita mulai langsung saja. Nah, ingat mengukurnya tidak boleh begini, ya. Karena kenapa nggak boleh di bagian atas? Karena ini kalau kita tidak mepet, ya, maka ini bagian sini saja. Boleh sini, boleh sampai sini, boleh, karena hasilnya tidak akan berusaha, tidak akan beda. Oke, kalau sudah demikian, ya, kita kunci. Nah, ini boleh kita ambil. Kemudian kita baca, yuk kita baca berapa itu, mana fokus, ayo, belum fokus nih, ya. Maka kita mesti melihat di sini, ya, 0 itu melewati angka 1, berarti hasil pengukurannya 1 lebih, ya. Ini angka 0 yang skala nonius, ini skala utama. Kemudian kita cari di deretan skala pada skala nonius ini mana yang membentuk garis lurus.
Ya, yang membentuk garis lurus mana? Di antara 0, 1, 2, 3, 4 yang skala nonius sampai 0 terakhir itu, maka yang membentuk garis lurus dengan skala yang di atasnya itulah yang kita pakai. Di sana yang membentuk garis lurus, ini saya tunjukkan pakai spidol barangkali ya. Yang membentuk garis lurus itu adalah angka 8 ini, 7, 8 ya. Angka 8 itu membentuk garis lurus dengan yang di atasnya. Berarti hasil pengukurannya adalah 1 cm ya, 1 cm lebihnya berapa? Ada 8, berarti 1,07 sorry 1,08 ya. Ini kata yang membentuk garis lurus angka 8 apa angka 7 nih yang lebih tepat nih? Oh, angka 7 bener ya. Ini angka 7 ini lebih membentuk garis lurus. Berarti antara skala pada 7 dan skala pada atasnya membentuk garis lurus, berarti hasil pengukurannya adalah 1,07 cm ya, 1,07 cm. Itu hasil pengukuran dari diameter luar tutup spidol. Sekarang berapa diameter tutup spidol ini, diameter dalamnya? Kita masukkan lagi. Caranya nih, kita masukkan ke sini, terus kita tarik. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Ini boleh dilepas, tapi kalau mau lepas ini harus dikunci dulu ya, kunci mati sehingga tidak tergeser ya. Ini boleh diambil. Lihat angkanya, hasil pengukurannya berapa? Kita lihat di sini ya, angka 0 di sini tidak melewati ya, skala 0 atau skala 0 pada skala nonius. Angka 0 pada skala nonius tidak melewati angka 1. Angka 1 pada badan atau skala utama jangka sorong ya. Berarti ini yang kita lihat. Bahkan untuk mencapai 9 pun tidak. Maka hasil pengukurannya berarti adalah berapa itu? Ini kan sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih, hampir mendekati 9. Berarti 8 mili itu berarti 0,8 cm. Lebihnya berapa di sini? Mencari lebihnya yang mendekati garis lurus. Nah, yang garis lurus nih 7, 8 ini membentuk garis lurus dengan skala 4. Berarti hasilnya adalah 0, ini tadi skala 8, 0,88 ya, 0,88 cm. Nah, itu diameter dalam tutup spidol ini tadi ya. Diameter dalamnya ternyata 0,88. Nah, 8 nya dapat dari mana? Sekali lagi, 8 pertama ini angka ini ya, ini 0 kan ya, pada skala ini tidak mencapai angka 1. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi 9 juga enggak. Berarti 0,8 cm lebihnya cari di sini ya. Berarti lebihnya adalah pasti yang 8 di sini membentuk garis lurus dengan yang angka 4 di atas. Berarti hasilnya adalah 0,88 ya, 0,88 cm. Itu adalah diameter dalam tutup spidol ini ya. Nah, oke. Kemudian kita ngukur terakhir dalamnya lubang. Nah, maka ini kita kendorkan dulu. Nah, kalau dalamnya lubang ini kita tarik keluar dulu. Nah, demikian. Terus ini kita masukkan. Nah, ya, kita lihat ini seperti itu. Lalu kita dorong ya, kita dorong 1,
sampai mentok. Udah. Kalau sudah mentok, maka bagian sini dikunci. Ya, dikunci. Nah, lalu kita lihat. Nah, skalanya ada menunjukkan skala berapa? Mana spidol saya tadi? Nah, kedalamannya ini 3 ini berarti 3 cm ya. Nah, kan 1 2 3 cm. Kalau di sini berarti 3,5, tapi kurang, nggak nyampe nih. Angka 0 tidak membentuk garis lurus dengan skala 5 ini, setengahnya nih. Maka di sini kita cari. Berarti kan di sini kan 3,1234 cm ya. 3,4 cm, tapi lebihnya kita lihat di sini. Mana nih yang membentuk garis lurus? Ayo bareng-bareng. Ini ya, 8 apa 7 nih? Atau 6? Nah, ternyata yang membentuk garis lurus, jadi penglihatan kita harus jeli. Yang membentuk garis lurus adalah angka 6. Ya. 1 2 3 4 5 6. 6 ini bentuk garis lurus. Maka hasil pengukurannya berarti 3,46 ya. Jadi ya, kedalaman lubang ini tadi, lubang tutup spidol itu adalah 3,46 cm ya. 3,46 cm dalamnya lubang. Itu cara pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Oke ya, semoga kalian semua bisa paham ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana menggunakan alat ukur mikrometer skrup, juga menggunakan alat ukur listrik, baik itu voltmeter maupun ampermeter. Oke ya, sementara itu dulu bagaimana cara menggunakan alat ukur jangka sorong ini tadi. Semoga bermanfaat. Tinggal kalian nanti untuk melakukan latihan sehingga tidak mengalami kesulitan dalam membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Itu saja, terima kasih. Selamat melanjutkan belajar dan semoga kalian makin paham bagaimana memahami alat ukur yang kita pakai. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat ukur mikrometer skrup seperti ini. Pada alat ukur ini skalanya juga ada 2, yaitu skala Nonius. Yang skala pertama skala utama. Nah, kita buka dulu. Skala utama itu yang ada di nih badan mikrometer skrup. Sedangkan skala yang berikutnya yang disebut dengan skala Nonius itu berada pada yang bisa berputar atau skrupnya ya. Cari fokusnya nih. Nah, ini kita lihat ya. Itu akan kelihatan semuanya menggunakan milimeter. Ini berarti 0 1 2 3 4 5. Kalau segini berarti 5 mm. Sedangkan pada yang berputar atau skrupnya itu ada 50 skala. Kita lihat ya, kita mulai dari 0 nih, 0 ya, ini 0 terus 5 10. Yang dikasih skala setiap 5 ya. Kalau garis-garis skalanya mah selalu ada tuh. Oke ya. Baik, selanjutnya kita total sampai 50 nih. 45 kelihatan tuh, 45 ya, 45 46 47 48 49 50. Nah, kondisi seperti ini. Nah, teman-teman, para siswa sekalian, nanti pengukurannya yang kita lihat adalah pembentukan garis lurus antara skala utama dengan skala Nonius. Itu hasil pembacaannya seperti itu. Baik, sedangkan kegunaan dari mikrometer skrup ini adalah untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis, yang tidak mungkin
kita melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar ataupun jangka sorong. Mungkin bisa menggunakan jangka sorong, tapi hasilnya tidak terlalu bagus. Ya, caranya ini misalkan ini saya punya selembar kertas, ini ya, selembar kertas. Kita coba akan ukur, dimasukkan, nah, masukkan ya, saya tahan biar nggak jatuh. Kemudian kita putar, ya. Nah, ini. Nah, kalau ini putar dengan pemutar kecil, ini pemutar halus, ini pemutar kasar, ini pemutar halus. Kalau pemutar halus sudah bunyi, nah seperti itu, maka dia sudah tidak bisa berputar lagi. Selanjutnya kita kunci, ini kita kunci, klok. Ini udah nggak bisa berputar lagi, ya, udah nggak bisa berputar lagi. Ini kita bisa lepas. Nah, maka berapakah ketebalan kertas ini? Kok kertasnya sangat tebal, lubangnya segini ya? Kita zoom ini tadi juga udah saya lipat. Nah, kita lihat berapa hasil pengukurannya. Maka hasil pengukurannya kita lihat nih, ini yang 0 ya kan, ini yang ke bawah ada garis kecil, yang ke bawah itu, garis kecil yang ke bawah itu adalah setengah atau setengah mili. Setengah mili berarti 0,5 mili. 0,5 mili lebihnya dicari yang garis lurus antara skala utama dengan skala nonius. Skala nonius kita lihat di sini muncul angka 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini membentuk garis lurus dengan skala 24. Maka 24 tambah 0,5 mm ditambah 0,25, berarti hasilnya 0,75 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 0,75 mm. Itu kertas ini tadi ya. Kertas ini memiliki ketebalan, nggak kelihatan ya, kertas ini memiliki ketebalan 0,75 mm. Nah, 0,75 mm itu kita tidak mungkin melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar. Jadi itu salah satu manfaatnya atau manfaat utama dari micrometerscope adalah untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis. Walaupun sebetulnya ini bisa juga untuk mengukur benda-benda yang lumayan tebal. Kita lihat sampai berapa ya. Memang dia bisa lebih, untuk tebal pun bisa ya. Lalu bedanya apa dong kalau kita ukur dengan mikrometer, dengan jangka sorong ataupun mistar, kalau memang bisa buat tebal? Nah, ini berarti 10 mili. Nah, bedanya dia memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong maupun mistar. Nih sampai dengan ketebalan berapa itu? 15 mm. Nah, ini masih bisa saya tarik ke belakang ternyata. Nah, kayaknya sudah mentok ini ya, sampai 15 mm masih bisa ketebalan segini ya, 1,5 cm lah. Nah, kelebihannya itu tadi, kalau skala nonius tadi hanya 10 skala, di sini berarti 50 skala, berarti ketelitiannya lebih tinggi, 0,05 ya, sedangkan tadi 0,1. Itu para siswa sekalian ya, 0,01 untuk jangka sorong, ini 0,05 ya. Jadi kita akan lebih teliti, terutama untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis, apakah itu diameter rambut, apakah itu diameter kertas, dan lain sebagainya ya. Para siswa sekalian, itu tadi penggunaan alat ukur micrometerscope. Oke, semoga bermanfaat.